Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur selalu harus kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam dan semua bentuk nikmat yang kita terima. Wabil khusus nikmat iman tadi yang harus kemudian kita jaga dengan membentengi dengan majelis ilmu. Dan di antara ilmu yang paling utama yang harus kita punya adalah ilmu terkait dengan akidah. Nah, kita misor dewi akidah nih. Kemudian atasnya itu ibadah, kemudian di atasnya muamalah. Artinya ketika jenengan ada di suatu majelis ilmu, jenengan harus selalu punya ngen-ngen ngengkrengan. Iki ngomong ke muamalah, apa ngomong ke ibadah, apa ngomong ke akidah. Nah, akidah ini harus benar, nggak boleh luput. Kalau kemudian ibadah ini masih kemungkinan akan ada khilafiyah, makanya ada 4 madhab. Nah, kalau kemudian muamalah, nah ini kaitannya dengan dolim dan adil. Orang yang berbuat benar maka dia adil, orang yang tidak berbuat benar maka dia orang yang dolim. Nah, dalam konteks kontestasi politik yang dengan baru saja jalani, kalau singgung sekedip kalau buka di materi ini maupun belum buka disebutkan dalam banyak kitab akidah. Insya Allah besok Sabtu saya bahas dalam masjid Al-Ikhlas. Insya Allah besok Sabtu nanti saya bahas lebih komplit dan berikut. Maka disebutkan dalam banyak kitab akidah, dari mulai akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi saya itu mengumpulkan kitab akidah itu ada 16 kitab dari imam-imam yang sudah mati, meninggal, dan imam-imam yang masih hidup juga ada, tapi kebanyakan sudah meninggal. Nah, itu diawali dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan bahwasanya seorang yang beriman itu harus wasabru tahta liwa'is sultan, harus sabar di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Di sini dikatakan jairun am adlun, apakah dia orang yang baik ataukah dia orang yang kurang baik, apakah dia soleh atau panjenengan atau koyo preman pasar. Pokoknya agar itu menjadi pemimpin, maka kita harus bersabar di bawah kepemimpinannya. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga punya kalimat yang mirip dengan itu, wasam'u wa ta'atu li a'immati wa amirul mukminin. Wajibnya taat mendengar pada para imam dan juga pemimpin kaum muslimin al-barri wal fajir, baik dia itu orangnya baik ataupun dia orang yang pendosa. Wa man waliyal khilafah, dan kepada siapa saja yang diberikan kekuasaan. Fatstama'an nasu alaih, maka kalau manusia berkumpul kepadanya, waradu bihi, dan kemudian meridhoinya, maka kita wajib mendengar dan taat. Dan dia mengatakan waman ghalabahum bisayf, dan kalau mereka kemudian dikalahkan dengan kudeta berdarah, kemudian hatta sara khalifatan wa summiya amirul mukminin, maka dengan kudeta itu kok naik seseorang menjadi pemimpin, maka dia pun disebut sebagai pemimpin amirul mukminin. Dengan catatan enggak ada lagi yang ngokrek-ngokrek gitu. Nah, bahasa ini yang jenengan harus pahami, bukan berarti ini melegalkan kudeta mboten. Kudeta niku tetap enggak boleh. Tapi yang harus jenengan pahami adalah ketika seseorang itu naik dengan berdarah-darah pun, orang yang di bawah rakyat jelata kayak kita disuruh untuk taat sama penguasa. Apalagi yang kemarin itu enggak pakai darah, nganggone kan tinta atau warna biru gitu kan. Nah, maka siapapun yang naik, pilihan jenengan atau bukan, wong soleh atau bukan, nah itu kemudian naik, ya sudah, jenengan dengar dan jenengan taat. Untuk hal apa? Atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Ketika ngomongkan Allah ada kata atiu mutlak taat. Ketika ngomongkan rasul, kata rasul diikuti dengan atiu, berarti mutlak taat pada Allah dan rasulnya. Wa ulil amri enggak ada kata atiu, berarti ketaatan kepada ulil amri harus mengikuti taat pada Allah dan rasulnya. Sehingga nanti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Kalau seorang makhluk itu memerintahkan selama enggak ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib taat. Contohnya apa?
ketika seorang penguasa ngengken wargane, warga Sukoharjo nggih mriki nggih. Sukoharjo do gawe KTP nek wis umure wajib berarti. Nek numpak motor atau tuku motor kudu nggawa surat-surat wajib berarti. Kalau wajib gak dilakoni nggih, gak cuma melanggar hukum tapi ya bisa berdosa. Termasuk lampu merah berhenti wajib berarti. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu asasnya tidak boleh kemudian gawe geger, gawe ruwet gitu. Dia harus kemudian ngikuti aturan, on the track, tidak bisa kemudian menjadi sumber fitnah, nggak boleh. Sampai Imam Al-Bukhari, yang paling seneng nek maca kitab Imam Al-Bukhari khususnya masalah akidah. Beliau mengatakan di pembukaan kitabnya, laki itu aksaru min alfi rajulin min ahlil ilmi, ahlil Hijaz wa Makkah wa Madinah wa Kufah wal Basra wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Aku ketemu guru kuwi 1000 luwih. Sangka negeri Hijaz, Mekah, Madinah, Mesir, Baghdad, Kufah, Basra, Wasit, kemudian Syam. Dan aku menemui mereka selama bertahun-tahun, karotin karnon ba'da kornin summa kornon ba'da kornin. Wis bertahun-tahun tak bulan baleni jenenge guru. Ketemu terus pisah, balik meleh, marani meleh kan ngoten katon jenengan gadah guru SD, ternyata ketemu ning pasar kok terus mahku ngono kae lho Le, nggih mengki kula tak sowan ngoten niku Le. Jadi diparani ning nek marani niku nggih nuntut ilmu Imam Al-Bukhari. Nah di situ kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya tak temoni mereka itu selama aksara min sittin wa arba'ina sana, lebih dari 46 tahun. Jadi beliau itu nuntut ilmu agama itu 46 tahun dan gurune niku enten 1000 luwih gitu kan. Dan gurune niku ditemoni bola-bali dan mereka sepakat pada poin 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya sampai poin beliau mengatakan wa alla tunazi al-amra ahlahu liqauli Nabi SAW. Bahwasanya orang Islam enggak boleh mencabut ketaatan dari pemimpinnya karena Nabi SAW bersabda, salasun la yughallu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 hal yang harusnya tidak menjadi berat untuk hati seorang muslim, yaitu ikhlasul ilmi lillah. Nuntut ilmu itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi nek di awal-awal mbiyen berkate gede saiki dadi aku tok wis apa-apa ikhlas gitu kan. Kemudian wa ta'atu wulatil amri, dan taatlah pada pemimpin yang memegang urusanmu. Kemudian yang ketiga waluzumu jama'atihim, dan wajib untuk bersatu dengan kaum muslimin bersama dengan jamaah mereka. Kalau konteke ibadah nggih ten masjidnya, kalau konteke sosial nggih di masyarakatnya. Ampun bedal piyambakan, ampun kemudian metu saka negara Indonesia gawe negara dhewe. Yai 500 metu ning Suriah golek khalifah gitu kan. Khalifah matek bingung geger arep mulih ra iso gitu kan. Ampun. Jenengan cetha-cetha lahir ning Indonesia, jenengan warga Indonesia, maka jenengan harus berpikir gimana baiknya menjaga negeri ini. Dan pemimpin itu citra dari rakyatnya. Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dahum bi ba'din. Dan seperti itulah kami jadikan pemimpin buat orang-orang dolim ya dari kalangan orang dolim. Gampangnya ngeten men. Gampangnya ngeten. Jenengan nek pengen duwe bupati, wali kota, presiden niku wonge sae. Nah, gampangnya ngeten. Niku nek enten wong Indonesia, wong Sukoharjo sepakat nek gawe SIM ora nembak, insyaallah engko bupatine apik. Wah wis. Wani ora. Wani ora. Tapi nek modelane dadak ujian kok ora lulus baleni kok ana golek gampang ae. Nek niku sing dipilih, ya nek sing dadi ngoten niku iki ampun nyalahke sinten-sinten. Wong niku pemimpin lahir saka rakyate. Kebalikane lare niku lho. Lare niku lahir saka wong tuane. Nek wong tuane ngapunten maling tobat saka maling, ya anake kok dadi copet. Iki ngoten. Tapi nek pemimpin niku bukan dituntut pemimpin untuk melahirkan masyarakat yang baik, niku kualik. Sing bener nek jenengan pengen punya tuntutan pemimpin baik, jadilah baik. Nah, kebaikan harus dibangun dari masjid, dari keluarga, dari masjid yang asal ilmu ditransfer ke keluarga, masyarakat baik sepakat. Nek nyuap ki ra entuk, serangan fajar ora entuk. Nah, maka dari situ kemudian insya Allah pemimpinnya yang naik, yang sae-sae. Tapi nek tadi itu harga SIM golek gampangi, bahkan KTP sing gampang wae ya tetep golek gampangi gitu kan. Ya sudah ya. Maka hal-hal seperti ini kemudian akan melahirkan citra-citra pemimpin yang
jenengan lihat, bahkan ada seorang pengamat politik sampai ngomong dari sekian pemilu kada niku 2/3-nya itu masuk penjara karena korupsi gitu. Ya iyalah modalnya larang kok. Nek mung ngandalke gaji nggo balekke modal ora cucuk, akhirnya piye carane kan? Nah, piye carane celintutan gitu kan, mau nggak mau ya akhirnya kena gitu kan. Maka ini pembukaan saya nggih. Artinya ketika nanti panjenengan mendapati yang jenengan pilih nggak kepilih atau nggak jadi, nggih ampun gelo, ampun kuciwa, tetap harus kemudian kita taat pada penguasa yang ada, dan jenengan harus niru Imam Ahmad ibn Hambal. Imam Ahmad ibn Hambal niku 3 kali periode penguasa ditahan goro-goro suruh berakidah yang salah, yaitu untuk mengatakan Quran itu makhluk, beliau nggak mau. Dan di penjara, orang mau di penjara disiksa, kemudian dicekoi berbagai macam pemikiran pemahaman, beliau tetap istiqomah. Sampai muridnya yang gregeten. Piye nek kita kudeta aja imam, kata Imam bin Ahmad bin Hambal, beliau malah menjawab muridnya, lau anna li da'watun mustajabatun la da'autuhu li sultan. Nek aku duwe donga sitok ae, donga iku iso genah kabul, donga kuwi tak persembahke untuk penguasa, ben Allah merubah penguasa ini. Dan justru para imam itu mengajarkan ketika kita mendapatkan penguasa yang jelek itu kita suruh banyak beristighfar, karena itu hasilnya ya jane kesalahan kita sendiri gitu. Wa ma dolamuna walakin anfusahum yadlimun. Bahwasanya kami, kata Allah, enggak mendolimi kalian, kalian sendiri yang mendolimi diri kalian sendiri. Karena kita dolim, akhirnya lahirlah pemimpin yang dolim, dan orang yang dolim, pemimpin yang dolim mendolimi rakyatnya. Maka Imam Ahmad dan para ulama yang lain pengen istighfar, tobat, ayo gitu kan. Kemudian kita doakan mereka menjadi baik. Akhirnya nek baik pemimpin, Pak. Ulai tempat gawe materi, Pak, tentang judi online. Niku gandeng saya gregeten waktu uang yang digunakan untuk judi online itu masih sekitar 400 atau 500 triliun. Niku kula ceramah ten pundi-pundi dengan materi judi online menyebabkan bunuh diri. Saya sampaikan. Jadi nek bulan niki kula duwe jadwal ceramah niku 89, Pak, 89. Niku anggaplah niku 15 masjid niku minimal 5 sampai 10 masjid niku kula sampaikan niku materi niku. Kula bengke temane padha. Nah, apakah ngaruh banget? Mboten. Tapi begitu kemudian penguasa yang berbuat Anur amin kumul karofan yuhuriyur biyadih dengan tangan ini ngerubahnya, ini penguasa yang melakukan. Pak Prabowo tinggal ngomong, judi online diberesi, dikosek kabeh. Maka yang terjadi jenengan lihat dalam waktu sebulan nggak nyampe 380.000 situs online judi ditutup. Ah niku nek saya apa ya sanggup. Sedina nutup siji ora ngarani iso wong ra duwe ilmune. Napa mulai backingane sing ra karu-karuan ya toh, ternyata saka kementerian dan seterusnya. Ternyata nganggo ngopeni sak situs tok 8 yuta medina, dipengke 1000, terus dipengke meneh ora karo-karuan. Sehingga jumlah transaksine niku 900 triliun. Nek biyen ning kampung-kampung pelakune wong 5, wong 10 sing gene main kuwi wae, kok nek tip-tipan diopeni gitu kan. Kok nek tip-tipan anake pengen nikah, ditekoki kok nikahe gen piye, sakinah mawaddah warahmah lho, ya ngimpi sakinah mawaddah warahmah ngopeni wong main ya ora mungkin gitu kan. Jalarane mboten ketemu gitu loh. Nah, maka sekarang pemainnya 8,8 juta orang. Dan 8,8 juta orang mayoritasnya cah nom. Akhirnya duitnya sing kudune nggo tuku soto malah nggo tuku top up gitu kan. Akhirnya nggo judi, kalah, ada yang terlilit utang, bunuh diri dan seterusnya, naudzubillah. Maka ketika yang menyelesaikan penguasa cepet cek gitu. Tapi nek sing menyelesaikan kita, lah iso diparani preman, iso dicegat ning dalan, iso dipateni ya sak piturute. Tapi ya itulah dinamikanya yang harus jenengan pahami, pentingnya seorang warga masyarakat mendoakan pemimpinnya. Mandongake sing kathah. Monggo jenengan pun duwe bupati mungkin atau Bu Etik dongake gitu kan. Jenengan duwe Pak Presiden dongake, gubernur dongake, mudah-mudahan mereka jadi baik gitu loh. Dengan baiknya mereka akan berbuat baik sama masyarakat. Lah engko mereka korupsi ngene, ora usah dikurus. Itu urusan mereka. Mungkin temanya niki panjang nek ngomongin niku ten enten kalimat ngoten niku bahwasanya apa yang menjadi kewajibanmu itu yang harus kamu pikirkan, apa yang menjadi kewajiban mereka enggak usah mbok pikirkan. Ngoten nggih dalile. Insyaallah saya sampaikan komplit dan Al-Ikhlas nek mboten apa selain nek mboten kedawan mungkin. Bapak-Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di pembahasan tentang tauhid, kita sampai di halaman 21 catatan kula, mugi-mugi mboten klentu. Nah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah itu Allah berikan kemudahan untuk masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhulal jannah.
Sapa wonge sing mati, terus pas mati ki ngerteni nek ora enek gusti sing boleh disembah selain Allah. Artinya itu iman kita. Jadi jenengan enggak boleh mengakui siapapun, apapun selain Allah itu bisa menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, enggak boleh. Ngekeki slamet nggih ra itu. Ngekeki rezeki iki contone pripun? Wis tandur pari dadak disajeni. Ngekeki slamet iki contone pripun? Wis genah perapatan niku rame, iso dikei lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, atau dikei spion dadak disajeni. Nanti kan kita meminta keselamatan kepada selain Allah. Maka ketika permintaan-permintaan ini kita utarakan, berarti kita itu nggak ngerteni nek sing berhak disembah itu ya cuma Allah. Maka berarti kita melakukan kesyirikan, maka jaminan ini nggak kepake. Sebaliknya kalau kita kemudian meyakini Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, maka ketika kita nandur pari, yo ben subur, yo setelah diabuk lan sak piturute kita minta sama Allah, perapatan yo berdi kayak lampu merah segala macam, berdi toto kayak portal segala macam, terus kita minta keselamatan kepada Allah, kemudian panjenengan sadian, panjenengan kerja, nggih pun kerja, nggih pun sadian, terus minta rezeki hanya kepada Allah. Ketika itu yang jenengan lakukan hari demi hari sampai mati, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, mesti mlebu surga. Orang mungkin orang. Tapi nek dicampuri dengan kesyirikan, makanya ten ngisor lho. Niki akidah niki harus gak boleh kecampur dengan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Wong sing mendeklarasikan keimanan, aku iman. Kemudian ora dicampur imane dengan kedoliman. Ulaika lahumul amnu, dek entuk keamanan. Aman ning donya ora bakal kaliren, aman ning akhirat ora bakal didilat atau didilat neraka gitu kan. Wa hum mutadun, dan dia di atas petunjuk. Dan sahabat ketika mendengar ayat ini mereka protes, ya Rasul, siapa di antara kita yang selamat dari berbuat dolim? Mungkin kita ngomong kleru, miloro atine wong, mungkin kita melaku sok nyenggol wong, mungkin salah lek ngulati wonge nesu. Wau kula ajeng mriki niku enten piyai numpak mobil, kocone dibuka karo udut dicecek ning jaba. Kula ndelok spion ya. Dek itu ndelok spion yo anu. Pencereng-pencerengan itu. Padahal nek gelem gagasane sing salah dhek kan itu. Wah, saiki wong salah ora gelem salah kok, salah nek iso nesu sik. Kula nggih nate nek dalan searah, dalan cara mriki ngetan kabeh ngoten to. Nah, kula metu ke pom bensin, otomatis sing kula inguk kan berarti sing saka arah kula ngetan to. Nggih to. Nah, begitu kula metu ke pom bensin ditegel kok etan iki nek wong mlipir lawan arah iki. Oh, tak ingeti mah nesu ya. Aduh, wis iki angel iki. Ya itu potret hari ini, Pak, itu loh. Potret hari ini. Maka ketika orang itu kemudian benar-benar gitu, selamat dari kedoliman itu kata Nabi, dia akan kemudian aman. Nah, para sahabat protes, "Sopo sing mbut sinten sing mboten dolim ya Rasul sinten?" Kata Nabi, "Alam tasma qaula Luqman libnihi wa huwa ya'idu." Apakah kamu enggak dengar bagaimana Luqman itu menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Sing jenenge syirik itu kedoliman sing gede. Jadi dolim sing tak maksud atau sing dimaksud di ayat itu adalah dolim syirik. Bukan dolim dalam artian kita mungkin ngutang rong bayar atau mangan soto tempene loro ngomong siji ya ngoten niku. Walaupun niku nggih kudu dirampungi. Ning maksud saya bahwasanya orang kalau bawa dosa syirik gitu loh, digawa mati ora ditobati, wis ora enak ampunan. Tapi nek wau mangan loro ngomong siji, mungkin masih iso diitung, mungkin pahala napa dipetil dienggo bayar niku masih bisa. Tapi nek wis gawa dosa kesyirikan pun mboten enten dalan, Pak. Makanya pentingnya niki diklirkan tentunya. Dan Nabi SAW juga mengatakan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sapa wonge sing wani nyekseni nek ora enek gusti selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh disembah dan tidak ada sekutu sing madani Gusti Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi nek Muhammad niku hamba Allah berarti nggih menungso biasa, wa rasuluh yang delalah diberi risalah sehingga disebut rasul. Artinya kita nggak boleh melebihkan beliau sampai enten piyai niku wah iki njaluk selamat ning Nabi Muhammad sampai dikatakan Muhammad itu juga asmaullah sehingga kalau minta kepada Nabi Muhammad nyebut ya Muhammad salini ya Muhammad ikdi hajatana itu ento enten wah dokter tapi suloyo kaya ngoten niku atau satu sih. Jadi sampai dia mengatakan seperti itu padahal nggak ada satu dalil pun sahabat pernah dongo bukannya ya Allah tapi ya Muhammad itu nggak pernah. Donga lho ya, donga. Tapi nek njaluk ya Rasul kula nyuwun toya atau ya Rasul kula nyuwun kurma enten. Posisi hidup dijaluk wonten enten. Tapi nek posisi donga dadi nabine ten pundi terus dhek donga nyebut nama nabi sampai seperti itu insyaallah mboten enten. Nah, maka dia bersaksi seperti itu. Terus ditambahi wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan dia mempersaksikan kalau yang namanya Isa Al-Masih yang dikenal dengan Yesus Kristus oleh orang Nasrani itu cuma manusia biasa dan rasulnya.
Ini penting nih, bulan Desember ini. Kemudian wa kalimatuh, dan dia adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ruh Allah, kleru meneh mangke wonten terjemahe ngoten. Wal jannatu hakun, dan dia mengimani surga niku enten, wan naru hakun, dan neraka niku enten. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan orang ini walaupun amale mung sithik, walaupun nek sedekah isone mung 1000, mung 5 rupiah, mung 500, isone mung usung-usung napa? Aqua nukoke ra sanggup mergo ra ndedit, ora apa-apa. Selama akidahnya lurus tadi, enggak dicampuri kesirikan, bener, enggak dicampuri aneh-aneh, termasuk ngoten ngucapke selamat kepada agama-agama yang lain, termasuk tidak mengimani Tuhan-Tuhan yang lain selain yang dia pahami yaitu Allah Subhanahu wa taala saja, dan dia mengakui bahwa surga dan neraka itu benar ada dan dia sedang mengejarnya, maka Allah akan masukkan surga walaupun amalnya sithik. Ning sithik niki sing wajib-wajib, ora terus berarti nek sithik salat 5 waktu dadi sak wektu mboten, niku nggih kleru. Berarti nek poso Ramadan 30 aku tak telu wae, niku nggih kleru. Ampun ngoten. Pokoke ampun gawe rumus dhewe. Nah, pastikan rumus itu hasil dengan bertanya atau bermajelis ilmu. Nah, kemudian lebih dahsyat lagi Nabi mengatakan bahwasanya adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyata sya'a, dalam riwayat yang lain. Allah akan masukkan orang itu pintu surgane enek 8, kon milih dhewe, Pak. Dengan tauhid yang benar, akidah yang benar, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu rasul yang benar, manusia biasa yang diangkat jadi rasul, kemudian meyakini bahwasanya Isa Al-Masih itu juga manusia biasa yang diangkat menjadi rasul, dan kemudian kalimat dari Allah yang disampaikan kepada ibunda Maryam, yang kemudian dia juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan kepada rahim bunda Maryam, kemudian surga neraka, keyakinan aneh-aneh. Nah, maka ketika kemudian dia selamat dari semua sing aneh-aneh niku, maka masuk surga amale sithik tetep masuk, genah mlebu surga, dan pintune enten 8 ken milih dhewe. Tenan, Pak. Berarti nek aku rasa munggah kaji, lah nek duit yo mangkat. Tapi nek bener-bener ra duwe, ora usah sedih, ora usah susah. Makanya kadang saya nek ketemu ibu-ibu ini maksa bojone kon bayari kaji. Lah kula teko, lah garwan jenengan kerja napa? Ya mung Gojek, Mas. Nah, Gojek iki tekan ngendi gitu kan. Nah, tapi kan engko biarkan dia banting tulang, paling ora ya tulangnya nanti ceklek, lah matek kuwi malahan gitu kan. Artinya tetap harus melihat situasionalnya ngoten lho. Artinya kalau memang punya ya monggo, tapi nek emang bener-bener enggak punya, ya enggak bisa kemudian dipaksakan. Wong kadang niku duwe duit, niku terus ngantri. Akhirnya kan jadi enggak mampu juga karena ngantri. Tapi ya tetap butuh daftar sehingga ngantri. Ada juga orang yang kemudian duit Pak, duitnya oke. Tapi kemudian begitu mau beli paket haji atau umrohnya itu hajinya lah, itu kemudian enggak di jalur yang resmi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ndolimi orang di sana. Fasilitas orang-orang yang resmi dipakai sama dia. Itu yo kleru meneh. Alasannya apa? Iki sing murah. Nek sing produk 500 juta, 400 juta, 350 juta. Lah kuwi piro? 140, 180. 100 kan ya duit murah gitu. Tapi kan akhirnya wonten nika doyak tentara, doyak polisi. Hal-hal kayak gini berarti sebenarnya enggak mampu. Makanya enggak usah dipaksakan untuk memang enggak, kalau enggak mampu. Makanya saya tuh masih terngiang ada kisah itu seorang wanita niku, dia daftar yang biasa, kemudian dia berdoa sedemikian rupa supaya berangkat haji plus, daftar haji plus jek ngantri toh, dia berdoa sedemikian rupa supaya bisa haji furoda, duit furoda mangkat plus mangkat biasa mangkat gitu kan. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap muslim, bahwasanya dia yakin kalau Allah itu diminta Allah akan memberi, dan kemudian untuk sampai pada permintaan itu agar terkabul dibutuhkan ikhtiar. Pramila orang yang beriman itu enggak kemudian pehimane jejeg lurus, ora berbuat kesyirikan, mung wiritan ae pikirane duit ceblok ke langit. Lah nek ceblok tenan recehan sak kresek napa ora marai ceklek gulu gitu kan. Makanya harus kita pahami, kita tetap ikhtiar. Makanya yang namanya Musa alaihi salam, ketika Musa minta dikalahkan Fir'aun ini dari Musa dimenangkan dari Fir'aun, Allah mengatakan qad ujibat da'watuka ya Musa, dongamu kabul Musa. Ning kabule nggih ora terus esuk 40 tahun kas, Pak. Dan proses kabule niku nggih rada ada horor-horornya, ada dramanya, bagaimana kemudian Musa harus lari dengan umatnya sampai di pinggir lautan. Lah wong Yahudi kan senenge nganggo logika. Iki wis tekan kene piye Musa?
Apa ya bukan mabur kan renek pesawat. Apa kon ngilang ya ora toh gitu kan. Itu tambahan saya. Tapi maksud saya mereka tuh kemudian hampir-hampir tuh melecehkan Musa. Karepmu piye? Penak-penak ning ngono diopeni karo Firaun, dikei pangan malah mau kon melayu. Berontakan kene terus piye gitu. Maka apakah kemudian Allah enggak sanggup nek langsung belah lautan? Kan sanggup. Tapi Allah minta supaya Musa mengetokkan tongkatnya di pinggir laut. Ini menunjukkan bukan tongkatnya Musa ini sing kemudian marai terbelai lautan boten. Allah tetap yang membelah lautan. Ketukan tongkat Musa ini menjadi isyarat nek menungso kuwi pengen ditulung ikhtiaro. Dan ikhtiar juga enggak kudu rekoso. Makanya jenengan akan tingali orang-orang sing ngoyak donya nganti lali salat, lali adus, lali anak bojo, ora kecukup. Dakur-dakur lemah golek-golek sampah gitu kan. Ora nemu emas batangan. Sing enek nemu letonge wong malah. Wah luweh. Kula nek ningali ngoten niku nganti ora salat, Pak. Wah aku reget kabeh. Lah ngopo dadak kaya ngono golek donya iki. Aku ora kaya gawean sing rada memper. Ya ora ngono juga. Kadang tuh ustaz niku sakniki tuntutane ngeri. Jadi nek ngomongke kredit motor kuwi riba, terus langsung yo kene njuk dite aku tak kredit kowe. Parah meleh kalau wingi enten ibu-ibu niku ten salah satu pengajian ten daerah Jogja niku. Wah, WA kula nelpon kula jarang nyekeli HP nganti suwe ngono kula salehke ngono. Nah delalah kok yo telepon bertubi-tubi sapa gitu. Kula cek WA-ne. Tat, jenengan harus tolong saya, Tat. Ini kalau enggak jenengan tolong terus gimana? Nanti motor saya dicekut sama dealer gitu. Kula pakai tak eling-eling koyone ning pengajiane ibu iki ya tak ajari nek riba kuwi haram. Iki bukane malah piye malah ustaz sing kon bayar ribane dek sing numpak motore gitu. Jadi ustaz sing dipakake gitu. Ya Allah. Nggih. Jadi bener-bener itulah kondisi hari ini nggih Bapak Ibu yang dirahmati Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya megang akidah yang lurus niku berat. Bahkan para ulama juga mengatakan koyo ngegemowo, tapi jenengan harus menjalani itu. Dan dengan itu harapannya ibadah jenengan kemudian menjadi tulus lillahi ta'ala. Karena orang-orang yang syirik itu mesti nak ibadah itu mesti wah enak si fulan, wah langsung sholatnya piye ngono kan. Nah kemudian orang-orang yang tidak bertauhid itu biasanya muamalah yo berantakan, tawakalnya kurang, akhirnya gampang ke suap menyuap, gampang ke sokok sana sokok sini, gampang ke ngambil hak orang, gampang ke menganiaya orang, jadi pejabat yang nggak amanah, karena dia nggak merasa kalau diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini asas sebenarnya untuk semuanya. Oleh karena itu maka orang-orang yang bertauhid, masjidnya, kampungnya diajarkan tauhid, keluarganya dikenalkan dengan tauhid, niku enak Pak kawan-kawan dengan dani anak enak. Jenengan nek misal anak jenengan pun jenengan kenal ke tauhid sedemikian dalam, jenengan tinggal ngomong pasti pamiti Pak, kula ajeng kuliah, kula ajeng kerja teng Jakarta. Oleh tak dongake muga-muga lancar, eling-eling ngomongane Bapak, ittaqullah, takwa marang Gusti Allah. Wis nek ngomong ngoten wis tak kira lho Pak, nek anak ngerti tauhid iku wis genar mikir ya arep ngopo-ngopo mikir ten niku. Wah aku anake Mas Bela mosok arep mendem ning Jakarta. Isin gitu kan. Cara ora iso isin nang Gusti Allah dhek paling ora isin duwe bapak kados jenengan kan gitu. Itu yang terjadi sama Nabi Yusuf. Idhammathu hamma biha, ketika Yusuf itu pengen jane Zulaikha yo gelem. Wong siji ganteng siji ayu. Tapi laula ar-ra'a burhana rabbi, tapi karena kemudian Allah menampakkan burhan, yaitu ditampakkan wajah bapaknya yang saleh, yang alim, seorang nabi yang baik, yang santun. Ya seorang Yusuf yo malu nek kemudian berbuat maksiat. Coba kula anak Aminuddin terus nyekel botol jiu terus piye ngono Pak. Terus lambiku ngeten iki terus piye gitu kan. Ya itu loh yang harus dibangun pada generasi jenengan. Ketika generasi jenengan itu gak bisa malu kepada Allah, paling enggak yo pekewo gitu loh dadi anake jenengan. Ngoten. Tapi nek bapake mendem yo anake yo mesti yo ngancani gitu loh. Nukokke nek perlu, kurang Pak, tak tukokke ya. Ngoten niku nggih. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang bertauhid dia akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman jiwa. Makanya jenengan nek ngamati berita itu, enggak usah berita lah, real wae lah. Biyen iki rumangsa kula jaman cilik longko nek wong edan ning kampung-kampung sakniki walah sak karo-karuane wong enten ae wong edan apa sing wis ning jero omah, napa sing kleleran sak karo-karuan. Bahkan kula ten rugi niku wong edan niku nek mung 5 napa anu enten niku. Dadi ora mung 1 apa 2, sok 5 ya nek diitung hitenan lho. Itu enten 5 nek mboten lali. Nah, maka
Di sini Allah mengatakan bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, maka tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam penyerahan ketawakalan itu kemudian dia muhsin, berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Jadi ketika jenengan sudah berbuat baik, ya sok-sok kemudian aku wis salat sregep, tapi kok rezekiku yo ngene-ngene wae, insyaallah pun ngenteni jenengan ten akhirat, Pak. Lah kok ora dikeki saiki, insyaallah Gusti Allah ngertos jenengan nek tiba-tiba dadi wong sugih engko kuwatire ra salat meneh, kuwatire ra tau sapa masjid meneh. Makanya Gusti Allah tuh kalau ngasih rezeki niku ditaker. Iki wong iki nek kemudian sedekah 10.000, kudune tak balekke dadi 7 yuta. Nek tak kei 7 yuta kira-kira sesuk mangkat ora ning masjid. Oh ora, ya wis 10.000 tak kei tak dadekke 20.000. Pun alhamdulillah niku. Ngoten. Dan itu akan terus diberikan oleh Allah sampai kemudian jatah kita di dunia habis. Nek wis habis ya berarti sesuk mati, Pak, jadwale. Begitu entek tet mati. Nah, maka yang terjadi ketika panjenengan kemudian sudah sedekah 9 luka kok dibalik kene enggak sebanyak yang jenengan harapkan, maka niku ngenteni jenengan nang akhirat. Makanya Allah di sini mengatakan falau ajru inda rabbih, maka dia mendapat pahala di sisi Rabbnya. Dan ini sing kula seneng, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bertauhid, orang yang bertawakal mutlak kepada Allah itu dia enggak akan pernah takut ngadepi hidup. Ora bingung. Kula niku, Pak, zaman kula sekolah ngono, zaman biyen niku. Kula iki kan ngapunten nggih jenenge wong omah-omah kula gak ya omah-omah bapak kula niku kadang ya jenenge wong omah-omah kan sosok enten rame ngoten lho, urusan biaya, urusan sekolah, urusan duit niku. Kula mikir aku sok ben kerja dadi apa ya. Kula nganti mikir ngoten. Sampai akhirnya wah ketoke dadi dokter, ketoke diokeh. Kula nyoba kedokteran pengen 3 ya ora dadi. Akhirnya apa neh yo wis sing langka wae lah ning teknik nuklir. Akhirnya kula mlebu teknik nuklir. Begitu teknik nuklir kula bingung iki lulus kene arep ngopo gitu kan. Sampai enten kakak kelas kula niku tekoki. Engko nek kok kene mek kerja ning ndi Mas? Ora ngerti Dik. Ngono marane anyel ngono kuwi. Kudune kan dhek iso kaya jawaban sing iso ngayemke ati malah jawabane ngoten. Tapi kula ajeng medal melih wong kula mbiyen niku ten pertanian. Tanian terus medal ten teknik nuklir. Terus bariku kula ajeng medal mulai pakai war mbok kula wong ditulis jaman pertanian nggih pun medal, terus pindah teknik nuklir dan ngetokke duit meneh gitu. Kok kaya anake presiden, anak jenderal wae gitu kan. Nah, akhirnya kula wis ning kene lah tak rampuni. Singkat cerita, Pak, terus kula duwe bayangan. Wah, iki berarti engko iso dadi peneliti. Wah, karena di Indonesia ada namanya Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dadi peneliti. Dan akhirnya kula gelem melih kali cita-cita niku. Mergone napa? Begitu kula lihat melih ternyata misal lulusannya enten 100, dari 100 niku sing ketemu paling mung 10. Berarti kan enten 90 sing mboten ketampa. Wah, terus piye neh? Akhirnya kula golek di swastane apa ya? Swastane iki niku pun kula petakke. Oh, golek sertifikasi iki kerja ning kene, kok karire ngene, pun kula gambar iki. Dadi rumus menungsone ku nenten. Begitu lulus TET gitu kan. Golek sing swasta niku ora entuk-entuk, Pak. Akhirnya enten lowongan napa niku? Lowongan pegawai daerah-daerah nganggo klambi keki, kita keren niku klambi keki. Kula daftari, Pak. Ngendi-ngendi kula kirimi apa niku? Lamaran. Ya mboten klentu nek mung 100 200 lamaran niku kula sebar. Ya njaluk dit wong tuwa tetepan ora dit. Nah, singkat cerita, Pak. Singkat cerita, akhirnya saya ketemu sama adik kelas tuh. Nah, adik kelas itu terus cerita kok ndek bisnis ketok apik ini. Wah, ya bisnis yo apik. Kok jenenge cah nom rene sing arahke dadi kabeh kaya-kaya pengen dilakoni kabeh, Pak. Nah, singkat cerita, Pak, ada kesempatan bukaan niku Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, saya daftar. Ning kurang ketampa, Pak, gitu. Singkat cerita saya kenalan sama istri saya sekarang itu. Kemudian saya minta bapak saya nglamarke. Nah, pas nglamarke itu saya nggak punya gawean. Jadi bapak saya itu begitu nglamarke itu ditekoki sama kakak ipar saya, calon kakak ipar. Ini Mas bilang kerja apa? Bapak saya ngomong, "Niki mau masuk ke Badan Tenaga Nuklir Nasional." Lah, kula kan wedine ra ketemu ke bapakku isin itu kan. Wah, padahal niku tahun kedua, tahun pertama ini kula nyoba ra ketampa. Wah, ini ra ketampa piye gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi qadarullah ketampa, Pak. Begitu ketampa kula bingung, mergone napa lah kula ten swasta gajine wis tahun 2010 niku wis 7,5 juta. Begitu kemudian mlebu ten Badan Tenaga Nuklir Nasional, dadi kan mulai kabul iki ning swasta kabul. Dadi napa pegawai swasta, terus mlebu pemerintah. Dalam hal ini ten Batan niku Badan Tenaga Nuklir wau, mlebu ten mriku. Niku gajine dadi jempalik, dadi 1,7. Wis tak lakoni. Nanti mbok kula nanti ngomong lakonono, pokoke engko nek kurang tak tambahi gitu. Mbok kula gayane ngoten, padahal tak omongke kurang tenan ya orang karan duit nambahi gitu. Akhirnya, Pak, singkat cerita kula mikir, wah, ketok enek pindah Jogja penak iki. Yo kula jalani, Pak, ten mriku. Nah, ning anak bojo kula kan ten Solo.
Nah, karena anak bojo kula ten Solo gitu kan. Akhirnya kan kula nek dalu kan dhewean. Akhirnya kula ngerancang bisnis dhewe. Kula toto singkat cerita Pak, kula duwe bisnis konsultan keselamatan. Wah, berarti aku wis kabul dongaku sing pengen duwe usaha, ya toh. Jadi ning swasta wis, ning pemerintah wis, terus ning duwe usaha wis. Nah, kemudian kula ndelok dosen-dosen kula mbiyen, wah ketoke nek aku balik ning kampus mbiyen ketoke seru. Ning kan ternyata ten kampus niku mboten enten celah untuk masuk ngoten. Singkat cerita Badan Tenaga Nuklir, LIPI dan seterusnya itu 5 lembaga penelitian digabung, dikai kesempatan untuk mengajukan pindah. Aku lo ngajak pindah ke Jogja singkat cerita. Pindahlah saya di Jogja, masuk di kampus di mana saya sekolah dulu. Begitu saya di Jogja, riwa-riwi Solo, Jogja, tele-tele gitu kan. Terus akhirnya kula mireng enten kesempatan mutasi ten Solo. Akhirnya kula ngajokke Pak, pindah kula ten Solo, nganggo klambi keki Pak gitu kan. Dan semuanya itu dari awal sampai akhir itu blas ra bayar, ra nyogok siapapun gitu kan. Artinya gini Pak, ternyata Allah itu kalau mengabulkan donga niku kadang tuh enten dinamika perjalanan ngoten. Ora terus jenengan nyuwun saiki sak miliar Gusti Allah bluk ning ngarepe, yakin mungkin nek duwe kuwi sesuk mungkin wis wegah ning masjid subuhan gitu kan. Pilih dolan ning Amerika apa ning Perancis apa ning endi nonton apa liga apa ning Santiago Bernabeu. Pengennya ngono kuwi mesti. Makanya tadi loh Pak, cerita yang saya ceritakan ini saya nggak sedang ngayal, itu beneran gitu loh. Beneran bahwasanya apa yang kita alami terkadang itu sebagai sebuah proses yang memang sakjane. Itu runtutan dari doa-doa yang kita ucapkan. Nah, kalau kita mau merenung, ning kan kadang menungso iki ra gagah tekan semono. Pengennya apa sing dikarepke saiki sesuk enek saiki enek. Akhirnya kurang bersyukur gitu kan. Kurang bersyukur. Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan ya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah sudah pastikan kalau kita benar-benar total menyerahkan diri kepada Allah dan kemudian dalam penyerahan itu kita iringi dengan ibadah. Oh jenengan mang nyuwun apa mau? Insyaallah Pak digawe gampang. Umpama pun akhirnya napa sing jenengan suwun niku mboten dikeki, insyaallah digenti liyane. Kok yo gentine ora teko-teko, insyaallah ngenteni ten akhirat pun niku genah telu niku. Tapi nek telu-telune ora, nah niki kan dicek. Apakah makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, atau kerjaan kita haram. Karena orang-orang yang bergelut di dunia keharaman ini, empat haram ini, maka ndongane kaya ngopo wae kadang niku mboten kabul. Fa ana istajabullah, mana mungkin kabul. Nah, termasuk bentuk haram itu dikatakan oleh Nabi SAW, dajjal kuwi teko nggawa banyu karo nggawa geni. Banyune kuwi geni, genine kuwi banyu. Nek kowe iso ketemu ngono kuwi jikuken sing geni aja jikuk sing banyu. Contohnya napa? Serangan fajar. Bentuke duit. Iso ditukokke es teh jumbo dadi banyu diombe seger. Tapi yang terjadi apa? Kata Nabi SAW, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menerima suap dan yang menyuap masuk neraka. Qulul lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabi. Bahwasanya setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih cocok untuk menjilatnya. Sehingga ketika dikontekkan pada hadis Dajjal, harusnya ketika jenengan nomor duit niku, nggih ampun tinggi blonjo dikeke wong ra duwe wae atau dibalekke ten calone aku moh nganggo kaya ngene iki dosa. Nek wani, nek ra wani kuwatir engko dikepuki karo masane nggih, jenengan mlipir teng tanggane sing ra duwe dikeke nyong tuku beras, nyong tuku sembako ngoten. Ampun di dahar piyambak karena bentuke duit, bentuke sembako ning asline niku mawon neraka ngoten nggih Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi nggih, orang yang bertauhid akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qala Allah taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bahwasanya Allah itu wali-wali orang-orang yang beriman bertauhid yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu temannya adalah taghut, syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Penggaweane kanca-kancane kuwi adalah ngetokke orang-orang yang musyrik itu dari hidayah menuju kesesatan. Ulaika ashabunnar. Kalau itu mereka enggak bertobat, mereka akan terus menjadi temannya dan menjadi penghuni neraka, bahkan hum fiha khalidun. Ini menunjukkan bahwasannya berbuat kesyirikan menjadikan sebab kekal di neraka. Sehingga neraka niku juglangan yang kemudian di atasnya ada sirat, setelah sirat ada kontoroh, setelah kontoroh ada sungai kehidupan, lalu kemudian ada pintu surga.
Maka neraka niku joglangan niku yang masuk ke situ 4 model manusia. Yang pertama orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. 3 ini mlebu ra iso metu sak lawase. Nah, yang keempat orang fajir, orang-orang sing dosane akeh, berbuat dosa besar, mungkin ya molimo, mungkin ya korupsi, mungkin ya macam-macam mateni wong lan sak miturute, maka semua ditegakkan keadilan di situ, dicuci bersih. Nah, dicek gak ada kesirikan, imannya masih ada walaupun kecil banget, dintas dari situ dibawa ke sungai kehidupan, diceluke ten mriku, kemudian mungkin tukul meleh kados napa biji-bijian sing tumbuh nika, kemudian dilebokke ning surga menjadi penghuni surga terakhir dengan kenikmatan 10 kali raja donya sing paling sugih, ditambah bidadari loro, apa sing dijaluk dikei, apa sing dingenken dituruti. Niku kenikmatan penghuni surga terakhir yang diambil dari neraka karena masih punya iman. Makanya nanti dalam bab tauhid ini Allah akan menjaga kita di dunia. Bahkan ngapunten naudzubillah, ketika orang yang bertauhid ini kok kemudian jadi pelaku dosa besar, masih ada kemungkinan Allah akan jaga dia di akhir cerita siksaan itu untuk dikeluarkan dilebokke surga dengan sebagai penghuni surga terakhir. Dan sebagian riwayat menyebutkan mereka ada tanda itu yang kemudian oleh penghuni surga bisa diketahui kae residivis neraka, mantan tok-tokane metune wong-wong saka neraka. Itu yang dikenal dengan jahannamiyun, ex penghuni neraka gitu kan. Tapi mlebu surga gitu loh. Lah yang 3 tadi, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, sak lawase ten mriku. Sampai kapan? Sak lawase, mboten enten batesane, terus gitu kan. Maka yang harus kita pahami, alhamdulillah kita jadi orang Islam. Kemudian yang harus kita usahakan menjadi orang yang bertauhid. Kemudian jangan sampai menjadi orang munafik. Karena orang yang musyrik itu yo sok-sok yo sholat. Orang munafik itu yo klamine kayak kita, lisannya kayak kita, penampakannya, penampilannya kayak kita. Ning omongane ora karu-karuan olone, sampai mengatakan dadi wong Islam ojo eksklusif. Nek kowe terlalu eksklusif engko kowe dadi ekstremis, radikal, terus dadi teroris. Lah sing bener piye? Ya semua agama iku sama, mlebu surga kabeh. Ampun melu sing ngoten niku nggih. Orang-orang seperti itu zaman dulu keyakinan itu disimpan dalam hati, ra ditokke, itu jenenge munafik. Hari ini ditulis di dalam jurnal, ditulis dalam koran, majalah, buku-buku, maka itu disebut orang-orang zindik, orang munafik sing ditokke kemunafikane. Maka itu lebih parah daripada kemunafikan zaman dulu, dan jenengan harus hati-hati. Amun cedak-cedak orang ngoten niku, ngoten nggih. Kok bila cekap semanten, ada yang mau ngejak rame? Silakan. Atau sudah ngantuk? Wawa enjing pun dugi sapen, apa pondok Mutiah. Lagi ngerti aku. Kerep lewat yang ora tau gagas sampai tekan jero. Wah, enek pondok to. Hah? Oh, tutup. Gerbangnya apa benar-benar cuma satu dari depan itu toh? Belakang enggak ada. Belakang ada tapi kecil. Oh, kecil. Oh. Ya tertutup mungkin karena masih nyambung sama rumah pribadi. Ngerti kan? Nek mboten kita tutup. Nggih, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada pertanyaan, kita tutup nggih dengan doa kafaratul majelis.